kebanyakan anak-anak muda eh, yang paling menarik bagi anak muda adalah pertama gaya komunikasinya. Halo Sobat Satu Nama, selamat datang di podcast Satu Nama. Perkenalkan saya Dante, seorang kreator TikTok yang suka bahas-bahas politik di TikTok. Kebetulan kali ini saya nge-host. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru kita. Jadi kali ini kita kehadiran narasumber yang spesial, Dr. Gun-Gun Herianto, MSI, seorang pengamat politik, seorang dosen, dan juga seorang penulis. Beliau ini langganan dipanggil oleh TV-TV nasional, TV One, iNews, dan lain-lain untuk membahas komunikasi politik di Indonesia ini. Dan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat bertemu langsung dengan beliau. Halo Pak Gun, gimana kabarnya? Halo Dante, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Saya ini mau langsung inti pertanyaan aja Pak nih, karena saya penasaran banget nih. Ini kan masih 2022 Pak, tapi hype politik kita itu, para politisi dan partai itu sudah mulai bermanuver untuk menyambut 2024 nanti. Nah, seberapa menarik sebenarnya tahun politik 2024 ini dan apa yang membuatnya berbeda dengan tahun-tahun politik sebelumnya? Gimana itu Pak? Oke, pertanyaan yang sangat baik ya. 2024 itu menjadi momentum yang menarik minat hampir seluruh partisipan ya. Iya. Baik partai politik maupun capres. Kenapa? Karena di 2024 itu akan ada transisi kepemimpinan kan. Kalau 2019 kan ada incumbent Pak Jokowi. Betul. Di 2024 tidak ada incumbent. Sehingga kemudian transisi itu menstimulasi, merangsang pergerakan para aktor lebih cepat. Oh iya. Karena merasa bahwa ini adalah battleground yang tidak ada tuannya, ya kan? Semua punya Artinya kesempatan. semua orang punya kesempatan yang sama. Pak Ganjar, Mbak Puan, Pak Anies, Pak Prabowo, whoever dia yang mau kemudian masuk ke gelanggang pertarungan, dia melihat ada kans ya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis, psikologi, sosiologis gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagi partai politik ini juga tentu menjadi momentum pembuktian. Apakah mereka misalnya yang sekarang sudah ada di DPR RI masuk parliamentary threshold, apakah mereka bertahan kayak misalnya P3, PAN yang dalam survei-survei itu terancam gitu ya tidak lolos parliamentary threshold. Tentu mereka membuat rancang bangun strategi supaya kemudian tetap eksis di DPR RI. Pun demikian partai-partai baru kan banyak partai baru juga. Dan saya lihat misalnya waktu pendaftaran partai politik kemarin, sekarang kan sudah fase verifikasi ya untuk administratif dan verifikasi faktual, sehingga kemudian nanti akan ada keputusan KPU siapa yang kemudian nanti bisa jadi kontestan di pemilu 2024 untuk partai politik. Nah, kalau kita bicara tahap, ada 3 tahap nih. Kenapa kemudian tadi pertanyaannya rame dari sekarang? Betul. Pertama kan tahap pemunculan. Tahap pemunculan itu baik partai maupun kandidat capres itu mulai manggung ya. Political image ya, citra politik. Kemudian mereka melakukan persuasi supaya kemudian masuk ke tahap yang kedua namanya legitimasi. Misalnya bunyi di surveinya bagus gitu ya. Kemudian kalau partai politik sudah mulai bisa penetrasi ke potensi-potensi akar rumput yang bisa jadi pemilih. Nah, ini namanya tahap legitimasi. Kemudian yang ketiga nanti akan ada tahap conviction, mempertimbangkan. Nah, itu udah masuk tahapan misalnya kampanye. Kemudian persuasinya lebih fokus pada dapat suara. Nah, terakhir baru election. Nah, 2024-nya. Jadi sebenarnya 2022-2024 kalau dari hitungan tahun mungkin panjang, tapi sebenarnya dari sudut agenda bisa jadi pendek gitu. Karena padat nanti Pak ini. Akan sangat padat ya. Ini aja kan udah verifikasi di KPU, nanti ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, dan itu partai kan harus ada di 34 provinsi. Berarti 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan seluruh Indonesia. Gitu. Nah ini Pak, nanti kan 2024 ini nanti ini pemilunya dan pilkadanya ini serentak Pak. Nah kira-kira dengan serentak ini, apakah harus ada perubahan strategi dari pihak parpol, dan apakah peta politik Indonesia ini akan berubah Pak nanti? Ya
Begini, 2024 itu memang agendanya padat ya. Pertama pemilu 14 Februarinya sendiri, itu kan pemilu paling kompleks di dunia. Bayangkan kita memilih dalam satu hari 5 kotak. Iya. Iya kan? Pilpresnya iya, kemudian DPR RI iya, DPD iya, DPRD tingkat provinsi iya, DPD tingkat kabupaten kota ya dalam waktu bersamaan. Makanya majalah The Economist itu bilang bahwa kita adalah salah satu negara demokrasi ya yang menyelenggarakan pemilu paling kompleks di dunia dengan penyelenggaraan pemilu satu hari 5 kotak. Kan beberapa negara ada pemilu langsung nasional, ada pemilu langsung lokal gitu ya. Iya Pak. Oke, kalau kita menyelenggarakan 1 kali orang ke TPS, dia mencoblos 5 kotak ya untuk presiden, untuk DPR RI, untuk DPD, untuk DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. 2019 kemarin kan banyak yang jatuh sakit, ya kan Betul. penyelenggara pemilu di tingkat TPS ya. Iya. Kemudian ada yang meninggal banyak. Banyak. Ya. Nah itu, ini yang kemudian juga agenda berikutnya kalau masih on schedule itu kan di bulan November 2024 itu 2024 ya? pilkada serentak. Ya Pak. Artinya jedanya nggak terlalu lama kan? Dalam 1 Dari tahun. Februari ke November 2024. Nah, pasti akan ada semacam proses yang memantik partai politik untuk menerapkan strategi dengan cermat, tepat, sekaligus punya kemudian daya dorong untuk mengartikulasikan strategi mereka supaya lebih sukses. Iya, Contoh ya, mereka tentu harus membagi tim, itu yang pertama ya kan. Timnya harus kemudian punya endurance untuk mereka bekerja di pileg pilpres dan mereka bekerja untuk pilkada. Kemudian yang kedua zone marking, karena pilkada itu atau pileg dan pilpres itu butuh zone marking. Misalnya peta kewilayahan itu kan harus dihitung dengan cermat, basis pemilihnya, perilaku pemilihnya, dinamika isu yang berkembang, media exposure dalam konteks manajemen isu. Nah itu semua kan membutuhkan zone marking ya, bukan hanya di menjaga teritori dalam arti fisik, tapi juga opini publik. Nah yang ketiga nih yang Mas Dante harus tahu persis bahwa agenda pemilu itu tentu bukan hanya melibatkan strategi yang sifatnya linier searah. Karena apa? Karena dinamika masyarakat itu berkembang cepat ya, kayak misalnya sekarang digital gitu. Betul Pak. Sekarang menurut saya 2024 era digitalnya makin kuat, sehingga kemudian partai politik, capres, calon kepala daerah pada saat berkompetisi mau nggak mau harus misalnya melakukan digital campaign, kan, digital public relation, digital publicity gitu. Yang itu dikelola melalui sumber daya manusia yang mumpuni gitu, bukan cuma asal. Betul. Bener nggak? Nah kayak Mas Dante yang biasa main di TikTok kan, kalau misalnya dapat persuasi lewat TikTok tapi tidak berkarakter TikTok kan, dia tidak akan punya atensi. Betul, apalagi betul. kemudian namanya desire-nya nggak ada, kemudian interest-nya nggak ada. Kemudian yang paling penting adalah mempertimbangkan si kandidatnya juga malas gitu. Baru kemudian nanti saya malas memilihnya, itu dampaknya gitu. Maka kemudian digital PR, digital campaign, sekaligus issues manajemen melalui pendekatan digital. Berarti peran media digital ini sangat berpengaruh Pak nanti ya dengan hasil kontestasi. Benar, sangat berpengaruh. Bayangin aja penetrasi internet di Indonesia kan sangat tinggi ya, di atas 70% tuh. Artinya dengan jumlah pengguna internet, pengguna media sosial, maka tidak bisa lagi one to many communication. Jadi komunikasinya satu ke banyak, tapi many to many communication. Jadi komunikasi dari banyak ke banyak orang, berarti network tuh ya, jaringan. Betul Pak. Nah ini kan nanti di 2024 ini banyak pemilih pemula dan banyak juga anak muda yang menjadi pemegang suara nanti Pak nih. Nah kira-kira seberapa antusias sebenarnya anak muda saat ini mengikuti perkembangan politik, dan apakah suara mereka ini nanti berpengaruh terhadap hasil dari kontestasi politik 2024 Pak? Oh iya, keberadaan anak muda itu signifikan sekali kalau lihat data piramida penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik ya. Kita lihat misalnya dalam piramida itu
millennials ya, Y generation itu jumlahnya 34% kan. Betul, dari Pak. piramida penduduk. Kemudian belum lagi kalau ditambah misalnya dengan Z generation. Benar, Pak. Itu bisa mungkin hitungan kasar sekarang bisa 45% tuh ya dari penduduk kita. Iya. Pasti kan itu menyumbang pemilih yang juga signifikan. X-nya atau misalnya baby boomernya semakin sedikit, sementara milenialnya dan Z-nya makin besar. Otomatis kan anak-anak muda itu punya peran yang penting sekali. Contoh misalnya dari sisi suara mereka jadi lumbung suara. Betul, Pak. Dari sisi pergerakan dalam konteks misalnya mendinamisasi pemilu, mereka bisa terlibat dengan pendekatan-pendekatan baru, misalnya seperti pendekatan basis digital gitu ya. Kan banyak konten kreator, banyak misalnya influencer, banyak kemudian YouTuber gitu ya yang Betul, main di digital. Salah satunya kan pasti akan dibutuhkan konten-konten politik yang memersuasi basis pemilih muda. Itu dari sisi communicatornya ya. Ya. Belum lagi misalnya dari sisi salurannya. Salurannya itu bisa macam-macam kan, dengan bisa Twitter untuk kaum homonaran yang senangnya berdebat. Betul, gitu. betul. Iya kan? Kalau Facebook itu segala ada tuh. Adanya. Biasanya untuk menengah ke bawah kan. Twitter untuk kelas menengah terdidik gitu ya. Betul. Instagram ya untuk anak-anak muda yang senangnya visual gitu. TikTok ya itu lebih butuh kecermatan lagi dalam mengisi kontennya. Betul, Pak. Itu menurut Mas Dante kan TikTokers juga kan. Benar. Gimana coba? Kan terasa kan bahwa kalau message-nya agak susah gitu ya atau terlalu berat ya. Benar. Orang tinggalin, bener nggak? Betul, Pak. Anak-anak TikTok itu lebih ke pengen santai. Tapi kalau mereka itu ketika ada politisi yang blunder dan segala macam, gerakan mereka itu bisa sangat mengerikan, Pak. dan cepat kan. Cepat. Masif ya. Betul, Pak. Nah itu. Jadi masifikasi isu kan. Jadi isu tuh tadi saya udah bilang dari banyak ke banyak orang. Kalau dulu kan dari satu orang ke banyak orang. Misalnya lewat advertising di stasiun TV gitu, Betul. spot ya. Iya. Mereka bikin iklan 60 detik gitu. Sebarin tuh dari Jakarta ke seluruh Indonesia. Tapi kan nggak efektif. Betul. Tapi kalau many to many kan nanti prosesnya adalah berjejaring. Iya. Dan jejaring itu bisa jadi komunitas yang sebenarnya bisa dipersuasi dengan captive market kan. Marketnya itu market khusus tuh, market yang ceruknya itu harus dikendalikan juga dengan karakteristiknya. Betul, Pak. Gitu. Nah, ini kira-kira menurut Bapak ini sebenarnya anak muda ini di 2024 nanti itu pengennya sosok pemimpin yang apakah yang tegas kayak Prabowo atau yang main sosmednya asik kayak Pak Ganjar atau yang retorikanya bagus kayak Pak Anies atau yang wajahnya ganteng kayak Pak AHY? Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya bisa dijawab dengan pendekatan akademik dulu ya. Ya. Sebenarnya perilaku memilih itu termasuk di anak-anak muda itu ada klasternya tuh. Yang pertama disebut sebagai pendekatan sosiologis ya. Ada orang yang masih sebenarnya pertimbangannya itu pertimbangan seperti misalnya agama primordial ya. Iya kan? Betul. Ada aja yaitu namanya pendekatan sosiologis itu CVM tuh, Civic Voluntary Model tuh ya. Contoh misalnya isu suku, agama, ras gitu ya. Ada, tapi kita bisa lihat nanti bagaimana pergerakannya mungkin di 2024. Yang di model sosiologis ini juga ada namanya SES tuh, socio-economic status. Ya, socio-economic status tuh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan gitu ya. Nah, itu biasanya kalau model sosiologis kita bisa lihat di pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya juga ada. Iya, Pak. Kemudian yang kedua model psikologis seperti Mas tadi tanya, Mas Dante tanya misalnya, ganteng nih, cantik nih ya. Itu namanya political interest. Ketertarikan politik karena misal salah satunya mereka melihat ada sesuatu yang menarik minat dia baik secara fisik maupun psikologis. Kayak Pak Jokowi bisa belusukan dekat, itu kan psikologis dekat dengan pemilih ya. Kemudian pakai jaket bomber, sepeda motor gitu ya, itu kan cara merangkul secara psikologis. Kemudian selain ketertarikan politik, ada juga
information, political information, informasi politik. Contoh misalnya lewat exposure lewat website, exposure lewat TikTok, exposure lewat misalnya buku. Kan sekarang kalau Mas Dante main ke Gramedia udah mulai banyak nangkring tuh buku-buku yang berpotensi jadi capres. Ya. Nah, model psikologis lain faktornya itu party ID namanya. Party ID itu gini, saya partai X, kan anak-anak muda juga sudah mulai banyak yang berpartai sekarang ya. Iya, Pak. Saya akan memilih si capres karena pertimbangan partai. Saya misalnya PDIK atau PDIPK atau PKSK. Jadi saya memilih capres karena pertimbangan kedekatan saya dengan partai ini, namanya party ID. Ada juga namanya internal efficacy. Jadi saya merasa bahwa saya akan memilih seseorang karena saya merasa ada kebermanfaatannya gitu. Nah itu. Nah yang terakhir baru kelompok rasional. Kalau rasional itu pertimbangannya program, pertimbangannya misalnya problem solver kah dia, terus track recordnya kayak apa, kemudian proyeksi ke depan 5 tahun yang dia tawarkan apa. Tapi kebanyakan anak-anak muda, kebanyakan anak-anak muda yang paling menarik bagi anak-anak muda adalah pertama gaya komunikasinya. Penting itu, Pak. Iya, anak-anak muda sekarang kan butuh interaktifnya si capres. Nah, semakin dia interaktif, semakin dia disukai. Contoh misalnya, kalau orang itu datang ke komunitas anak muda atau pendekatan ke basis-basis di mana anak muda ngumpul, entah itu di game, entah itu di olahraga, entah itu di kelompok hobi gitu ya, entah itu di misal podcast, entah itu mungkin datang hanya sekedar menyapa di basis-basis komunitas motor gitu. Itu lebih suka dibanding mereka yang jaim, yang jaga jarak gitu. Nah, jadi gaya komunikasi equalitarian namanya, merangkul, hangat, setara, yang interaktif, itu yang paling berpengaruh pada anak-anak muda. Selain tentu ya, kadang-kadang juga treatment kayak misalnya orang given dikasih performa fisik yang bagus, yaitu pemberian dari Tuhan ya. Oke, tapi sekarang ada kecenderungan anak-anak muda juga makin kritis loh. Contoh misalnya ya, mereka karena teknologi juga gampang men-trace atau profiling orang ya. Betul, Pak. Si A siapa, si B siapa. Kan jejak digitalnya sekarang nggak bisa disembunyikan. Betul. Nah, iya benar nggak? Kayak misalnya saya penasaran nih, sebenarnya Sandiaga Uno tuh Saratoga itu kayak apa sih? Pak Anies waktu Rektor Paramadina, waktu Mendikbud, waktu jadi Gubernur DKI kayak apa? Waktu misalnya 2017 di Pilkada DKI, kampanye dia Kayak apa? Itu jejak digitalnya gampang, dan anak-anak muda kan pola konsumsi terhadap sosial medianya tinggi, sehingga ketika misalnya mereka dapat data itu gampang juga share ya kan ke komunitas. Nah, oleh karena itu maka saya lihat selain gaya komunikasi, kritisisme, makanya orang-orang yang dari capres yang semakin bisa menjawab rasa ingin tahu anak muda, baik itu dengan program atau gagasan, dan yang paling penting tuh orang sudah mulai muak dengan orang-orang yang berintegritas buruk ya. Iya. Iya kan? Kan ini kan sekarang tuh saya lihat ya ke depan anak-anak muda itu semakin punya visi bahwa kepemimpinan Indonesia ke depan tuh butuh yang disebut dengan problem solver. Terus mereka juga tahu Indonesia itu mau dibawa kemana dengan pendekatan-pendekatan yang konkret, tidak sekedar retoris gitu. Jadi, hal-hal substantif seperti itu menurut saya akan semakin membesar ruangnya. Terutama ketika misalnya hadirnya kelompok-kelompok anak muda terdidik. Terdidik bukan hanya pendidikan formal ya. Betul. Bisa aja misalnya literasinya bagus, dan itu kemudian mewarnai karena dia jadi opinion maker, opinion seperti Mas Dante kan dia bikin banyak konten politik di TikTok. Kan otomatis kan juga menginfluence anak-anak muda yang misalnya apolitis. Dari tadinya nggak mau dengerin politik, dengan podcast atau dengan konten itu jadi dengerin. Dan itu makin melek. Nah, ketika makin melek, maka orang mencari orang-orang yang punya gagasan, punya integritas gitu ya, tidak cacat gitu secara moral, dan tidak cacat secara hukum, untuk kemudian jadi prioritas yang akan mereka pilih. Tapi lagi-lagi nih, banyak juga anak muda yang sebenarnya masih
posisi apatis. Ya. Mereka menjaga jarak dari politik. Politik itu kotor gitu. Politik itu old school gitu ya. Politik itu anak-anak orang-orang tua. Politik itu tidak dalam konteks misalnya menjadi kebutuhan anak-anak muda. Nah, saya melihat itu yang kemudian harus dilakukan pendekatan-pendekatan khusus. Ya. Terutama nggak bisa tuh, misalnya si capres nih yang usianya udah senior, masukkan anak muda apatis, apolitis, itu harus ada jembatannya tuh. Jembatannya siapa? Atensi publik berperhatian yang juga diisi oleh anak-anak muda yang sudah melek politik. Ya. Nah, disitulah makanya perlu pelibatan misalnya anak-anak muda untuk kemudian mendinamisasi partisipasi. Ingat, partisipasi itu basisnya kesadaran. Beda dengan mobilisasi anak muda, misalnya kasih uang, vote buying gitu ya, money politik, ngumpulin anak muda supaya milih besoknya di TPS. Nah, itu merusak. Yang bagus seperti Obama misalnya lakuin 1 million strong for Obama gitu ya. Obama online operation itu digerakkan oleh anak muda gitu. Nah, ini kan kebetulan satu nama punya program Pak, Sekolah Politisi Muda, diperuntukkan untuk kader-kader muda parpol. Nah, kira-kira dengan perbincangan kita tadi itu gimana sih biar para politisi muda ini juga bisa mengangkat publisitas diri mereka biar tidak tenggelam dengan wajah-wajah yang beken banget saat ini yang memeriahkan sosial media dan lainnya, Pak? Iya, publicity itu kan tujuannya 4 ya. Pertama, menciptakan goodwill, niat baik. Kedua, understanding, memberi semacam pemahaman yang baik. Kemudian yang ketiga, itu respect ya, menarik atau mencoba mengembangkan penghargaan ya. Kemudian yang terakhir itu popularity, keterkenalan. Jadi anak-anak muda harus memang piawai, punya strategi komunikasi politik, strategi marketing politik ya, selain publisitas politik. Untuk kemudian menggenjot yang 3 modal dasar elektoral yang penting bagi mereka, yaitu tingkat keterkenalan, tingkat penerimaan, dan tingkat keterpilihan. Itu yang disebut dengan popularity, acceptability, sama electability. Kalau mereka tidak punya itu, biasanya menjadi high cost ya, karena akan kecenderungan seperti pola seniornya. Ya udah, daripada misalnya ada masalah, misalnya dia tidak terpilih karena tidak populer, masyarakat juga nggak tahu, ya udah guyur aja dengan uang. Nah, itu yang kemudian selalu merusak dari pemilu ke pemilu yang disebut dengan kesadaran partisipatoris tadi. Nah, gimana caranya supaya anak muda kemudian bukan hanya jadi pelengkap penderita, ya kan? Anak muda itu kan dari sisi kuantitas banyak, tapi seringkali kemudian masih gamang ya dalam memerankan dirinya, termasuk para politisi muda. Menurut saya ada 3 langkah ya yang kemudian penting. Pertama, mereka harus membangun yang disebut dan capacity building di internal partai mereka supaya kemudian mereka betul-betul memang bisa mewarnai setahap demi setahap ya. Itu yang disebut dengan proses kaderisasi. Jadi rekrutmen orang dari luar ke dalam, kemudian pembinaan jadi loyalis di satu partai tertentu, kemudian baru mereka mendedikasikan diri dalam distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik. Itu yang paling penting pertama. Jadi mereka jangan kemudian seperti kebanyakan orang yang baru nyalek misalnya di jelang pemilu ya. Sehingga kemudian ya mereka kan powerless, dia hanya jadi deret angka kan. Dia tidak akan pernah bisa mewarnai secara substantif. Makanya politisi muda yang di SPM 1 nama ini kan gimana caranya orang-orang yang sudah di partai usianya di bawah 40 tahun mereka bisa bertransformasi jadi politisi yang mungkin awalnya tidak melek jadi politisi melek. Setelah melek mereka punya knowledge, skill, sikap ya, kemudian mereka bisa bertransformasi menjadi professional politician dan itu bisa mewarnai kebijakan di internal. Syukur-syukur nanti kalau tahap berikutnya dia mendapatkan akses pada jabatan-jabatan publik baik sebagai kepala daerah maupun anggota DPR. Itu yang pertama ya. Jadi yang disebut transformasi dirinya di internal partai. Yang kedua, politisi-politisi muda harus punya penguatan basis konstituen gitu. Kalau dia mau masuk ke sejumlah posisi-posisi jabatan publik, entah itu di eksekutif maupun legislatif. Yang usul saya untuk teman-teman politisi muda harus memang
membiasakan diri berperhatian pada triple C konsep. Konsep 3C ya. Community relation, hubungan komunitasnya harus baik. Contoh misalnya mereka datang ke komunitas UMKM, komunitas petani, nelayan, dan itu bukan hanya seremonial. Jadi mereka harus intens dalam konteks misalnya entah itu dia terpilih, entah itu enggak. Kan tidak terpilih di satu pemilu bukan berarti dia tidak akan terpilih di pemilu berikutnya. Betul. Jadi bagi saya itu sekaligus mendedikasikan dirinya bahwa punya pendekatan bukan hanya money politik tapi basis komunitas, terutama yang C yang pertama itu community relation. C yang kedua namanya community empowerment. Jadi pemberdayaan komunitas melalui apa? Misalnya pendampingan pengusaha untuk dapatkan kredit usaha mikro misalnya. Kan tidak perlu dari uang dia, tapi mendampingi supaya si pengusaha mikro itu tahu jalurnya, tahu tahapannya sampai kemudian misalnya ada terregister menjadi misalnya orang yang dapatkan bantuan gitu. Nah, C yang ketiga itu yang disebut community services ya, pelayanan komunitas misalnya bisa membuat pelayanan-pelayanan yang sebenarnya low cost budget ya, iya kan? Ya kayak misalnya tinggal datangin PMI, donor darah misalnya ya kan, atau kerjasama misalnya database orang supaya kemudian sehat, dapat dapat misalnya pelayanan kesehatan dari sebenarnya paskes yang sebenarnya menyediakan pelayanan kesehatan gratis. Tinggal menghubungkan tuh antara mereka yang kemudian bergerak dalam pelayanan masyarakat dengan masyarakat yang mau saya mau ketemu. Nah itu memfasilitasi itu bisa lewat peran politisi muda yang sebenarnya mereka lebih melek ya kan informasi. Jadi selain di internal bagus, basis komunitas bagus, nah yang ketiga baru pengemasan komunikasinya. Sekarang kerja aja nggak cukup. Jadi Pak, kerja sama citra, ya kan? Betul. Kalau citra aja bagus tapi kerjanya nggak ada, bolong. Kerja tapi kemudian tidak ngemas komunikasinya, itu juga bolong. Maka keduanya harus koheren, harus padu antara apa yang dikerjakan dengan mengkomunikasikan apa yang dikerjakan. Pak Jokowi kan juga gitu. Betul. Ya kan? Kemudian kalau kita lihat misalnya Pak Jokowi, pencitraan kata sebagian orang, yes, ya memang tidak ada pemimpin politik yang tidak mengelola front stage panggung depannya. Tapi kan kalau kemudian kinerjanya nggak ada, orang juga akan bertanya. Iya kan? Sama halnya juga misalnya seperti Pak Ganjar atau mungkin Pak Prabowo, mereka akan setiap hari sekarang akan melakukan pencitraan. Tapi kan kalau melihat orang akan melihat kerjanya apa, hasil kerjanya apa. Nah jadi kerja dan mengkomunikasikan kerja gitu. Nah menurut Pak Gun-Gun nih, sebenarnya bagaimana regenerasi politik terkhusus ya di dalam parpol-parpol yang sudah besar? Karena kalau saya melihat anak muda itu biasanya selalu ngumpul di partai politik yang baru-baru. Mereka biasanya dapat peran lebih besar di situ, tapi di sisi lain parpol baru kan juga sulit berkontestasi biasanya. Saya lihat sih perubahannya nggak begitu sekarang ya. Gimana Pak? Tidak ngumpul di partai-partai baru aja. Saya kan kebetulan juga misalnya banyak sekali sharing di partai-partai besar. Misalnya Golkar, itu ada Golkar Institute. Itu mereka sudah mulai berperhatian pada anak-anak muda. Ini udah berapa angkatan ya dari seluruh Nusantara itu mereka ada Dikpolnya, ada namanya Executive Program for Young Political Leaders ya. Itu untuk anak-anak muda lah, ya. Itu artinya memang gini, ada keniscayaan sejarah parpol itu menggarap anak muda. Pasti. Kenapa? Karena memang sejarah bergerak. Kalau sejarah itu tidak diikutin oleh parpol untuk mengadaptasi, maka dia akan dilindas. Maka PDIP misalnya bikin sekolah kader partai, iya kan? Kan bukan hanya yang senior, tapi juga anak-anak muda dilibatin. PKS anak-anak mudanya banyak terlibat, gitu ya. Bahkan sudah mulai banyak yang menjadi caleg-caleg potensial di 2024. Saya lihat juga terjadi juga di P3 migrasi anak-anak muda, misalnya seperti beberapa teman yang masih muda sudah wasekjen di partai bersangkutan gitu. Jadi saya melihat sih memang ada semacam semangat parpol untuk berubah ya. Cuman memang masih seringkali saya lihat ada gap
antara kelompok senior dengan junior ya. Yang gap itu sebenarnya salah satu penyebabnya juga merasa keterancaman gitu ya. Bisa terancam di struktur partai, terancam misalnya di posisi calon anggota legislatif karena dapilnya sama gitu, sehingga kemudian sering memunculkan wacana soal ya dia belum berpengalaman ya kan, dia belum misalnya siap dan lain-lain. Nah, hal seperti itu menurut saya di institusi partai ini dan itu sekarang harus mulai diminimalisir. Kenapa? Karena bayangkan sejarah ini, sejarah yang tidak akan pernah jalan di tempat, sejarah yang sedang berlari, terutama di era disrupsi ya, disruption era, ya kan? Era keberlimpahan komunikasi, kata John Keynes tuh communicative abundance. Jadi masa depan didrive oleh data, tetapi ditafsirkan oleh nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dalam konteks data itu anak-anak muda jago sekarang ya kan. Iya, Pak. Nah, makanya kemudian kehadiran anak muda menjadi penting, bukan hanya semacam objek karena jumlah mereka banyak, tapi dia menjadi subjek perubahan di partai. Berarti anak muda kedepannya ini bisa Pak jadi pemain utama, bukan hanya pelengkap di partai, atau gimana? Sangat bisa, potensial sebenarnya kan. Banyak sekarang calon presiden maupun presiden terpilih di berbagai belahan dunia yang usianya masih di sekitaran 40-an kan. Menarik ya. Iya kan. Kalau kita perhatikan juga kepala daerah sudah mulai banyak kepala daerah muda ya, seperti Emil Dardak misalnya, wakil gubernur Jawa Timur, itu kan masih muda. Kemudian misalnya alumni satu nama juga banyak yang jadi anggota DPRD gitu ya. Usia-usianya masih 30-an, 40-an gitu ya. Ada Sally, ada Irma misalnya, itu masih anak-anak muda. Dan mereka berpotensi ke depan ya, knowledgeable, rata-rata udah S2 secara pendidikan, dan mereka juga punya semangat untuk kemudian melakukan banyak aktivitas. Jadi bagi saya SPM ini adalah salah satu inisiasi untuk memang seperti tagline awalnya, civilizing politik ya, for Indonesian democracy gitu. Jadi memang bagaimanapun anak-anak muda itu tidak harus rendah, apa ya namanya tuh, inferior ya Pak, merasa dirinya itu di bawah gitu. Tapi dia harus menunjukkan bahwa mereka bisa berperan dalam kapasitas yang sekarang diisinya gitu. Nah, dengan apa ya, potensi anak muda nanti yang akan berpartisipasi di politik 2024 nanti Pak, apakah kira-kira dengan melihat wajah-wajah baru yang sudah mulai bermunculan hari ini, terkhusus di Pilpres, apakah isu-isu sensitif kayak agama dan polarisasi kayak cebong kampret dengan bentuk nama yang lain itu akan berulang kembali 2024 atau gimana? Iya, kalau persoalan gesekan-gesekan dan polarisasi seperti itu, saya meyakini di 2024 pasti masih akan ada. Tinggal nanti apakah meluas ya dan mendalam lukanya atau tidak kan gitu. Jadi begini, sebenarnya pemilu itu kan konflik yang dikelola kan, benar nggak? Betul. Kan pemilu itu pasti menghadirkan kompetisi ada rivalitas, dan strategi untuk kemudian berkompetisi bisa macam-macam caranya. Iya kan? Iya Pak. Jadi kalau dalam bahasa Lewis Coser ya, salah satu sosiolog konflik, yang namanya pemilu itu sebenarnya konflik yang di manage. Pemilu itu adalah konflik realistis. Jadi realistik konflik, karena Lewis Coser membagi menjadi dua. Jadi ada realistik konflik sama non realistik konflik. Nah, pemilu itu sebenarnya realistik konflik karena pemilu bisa diselesaikan, konfliknya bisa diselesaikan gitu melalui konsensus, hukum, aturan dan lain-lain. Cuman kalau kemudian memasukkan unsur yang sangat ideologis ya, atau misalnya agama, maka seringkali konflik itu mengarah ke non realistis. Karena pemilunya udah selesai tapi luka dari pemilunya itu menganga sampai pemilu berikutnya lagi, sampai pemilu berikutnya lagi gitu. Nggak selesai-selesai. Nah, itulah makanya kemudian dibutuhkan yang disebut dengan social responsibility, tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa seluruh capres, seluruh partai untuk kemudian bukan hanya berkompetisi, tapi juga
menjaga yang disebut dengan persistensi demokrasi, daya tahan demokrasi, supaya kemudian demokrasi kita konsolidatif, bukan terus jalan di tempat, di transisi gitu. Ya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Kemarin kan sempat viral ya pernyataan Pak Luhut yang mengenai, kalau kurang lebih isinya adalah kalau bukan orang Jawa nggak usah mimpi jadi presiden. Nah itu sebenarnya gimana menurut pandangan Pak Gun-Gun? Ya gini sih sebenarnya, karena kita ini kan pemilu kita one man one vote ya. Pemilu kita ini satu orang punya satu suara, bener nggak? Betul. Agak beda seperti misalnya desain pemilu di Amerika, Ya. Electoral College ya. Karena satu orang satu suara, maka lumbung-lumbung suara yang memang ceruknya besar ya, itu kemudian menjadi basis kunci, iya kan? Ini dari logik perolehan suara ya. Ya Pak. Sebut aja misalnya Jawa, seperti Jawa Barat itu kan 33,2 juta, Jawa Timur itu 31 jutaan, kemudian Jawa Tengah itu 27 juta. Jadi kalau kita bicara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur aja itu udah kurang lebih 60%-an Indonesia. Kurang lebih ya. Iya kan? Betul. 60% basis pemilih ada di Jawa gitu. Makanya kemudian dari sisi itu seringkali kemudian muncul tuh istilah Jawa itu kunci gitu. Iya. Iya kan? Belum lagi misalnya ada semacam mental blocking bahwa ketika dia ada di Jawa, ya dia berpotensi besar untuk menguasai Indonesia. Apalagi misalnya dia suku Jawa gitu. Padahal itu sebenarnya etnosentrisme ya. Iya Pak. Indonesia ini kan bukan hanya Jawa. Sama seperti di Amerika dulu ada WAP, mental blocking tuh WAP, White, Anglo-Saxon, Protestan gitu. Jadi yang jadi presiden Amerika tuh katanya kulit putih, Anglo-Saxon sama Protestan. Nah itu ada dan menguat di seperti itu juga seringkali dieksploitasi oleh para kandidat di pemilu. Nah pertanyaannya adalah apakah itu bisa dibantah? Bisa. Obama kulit hitam, iya kan? Obama kulit hitam dan nama tengah dia apa namanya punya darah Afrika gitu ya, dan dia sempat tinggal di Asia Tenggara di Indonesia. Barack Hussein Obama dari sisi nama kan itu bukan khas Amerika gitu. Betul. Benar nggak? Betul. Nah ternyata dia terpilih. Kenapa? Karena dia punya kapasitas, ya kan? Kapasitas personal, kapasitas sosial, ya kan? Dan dia kemudian menarik minat pemilih. Jadi bagi saya, apa memungkinkan sih sebenarnya orang non Jawa bisa jadi presiden? Mungkin, selama dia memang punya strategi yang tepat ya, sekaligus dia mampu mengartikulasikan strategi itu terutama di basis-basis kunci. Kalau istilah political marketing, segmenting gitu ya. Segmentingnya tepat. Nah, masalah itu memang butuh yang disebut dengan kerja bersama, bahwa Indonesia bukan hanya Jawa, dan presiden Indonesia bukan hanya orang Jawa. Semua orang punya kesempatan yang sama, tinggal apakah dia mampu mengartikulasikan dirinya di tengah mental blocking orang-orang bahwa yang bisa jadi presiden hanya orang Jawa, gitu kira-kira. Jadi kalau Pak Luhut bilang ya itu semacam menurut saya pernyataan berdasarkan bacaan realitas politik ya, yang kemudian memang di masyarakat masih terbentuk mental blocking. Meskipun kalau kita lihat dari sisi major theoretical approach ya, ada kan namanya social conflict ya. Social conflict itu kan salah satu asumsinya ada ketidaksetaraan. Ya memang kita akuin tuh ada ketidaksetaraan antara misalnya Jawa non Jawa. Makanya kemudian Pak Jokowi kan mencoba untuk mengubah landscape ini. Jadi bukan Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Membangun Indonesia dari pinggiran. Nah itu bagi saya penting. Kenapa? Karena memang betul sih ke depan bukan hanya laki-laki yang bisa jadi presiden Indonesia, bisa perempuan. Betul. Iya kan? Kemudian bukan hanya orang Jawa tapi bisa juga orang non Jawa gitu. Begitu Pak ya. Iya dong. Terima Dan itu kasih. mungkin suatu hari bisa jadi presiden. Iya kan? Semoga. Oke, terima kasih Pak. Nggak berasa ya. Udah lama kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya masih banyak ya, tapi durasi. Oke, teman-teman sekalian.
Begitulah obrolan saya dengan Pak Gun-Gun, seorang pakar pengamat politik. Ya, kalian bisa cek profil beliau di YouTube atau di Google, itu berseliweran tulisan-tulisan beliau, video-video beliau, dan jangan lupa, yang paling penting jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Terima kasih.